Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat keimanan dan keamanan, karena kedua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar di mana tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya nikmat keimanan dan keamanan, di mana di antara saudara-saudara kita ada nikmat keimanan pada dirinya, namun dari sisi keamanan Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan keamanan tersebut sehingga terjadi kekacauan atau kerusuhan di daerah mereka, patah lagi ingin memperjuangkan agamanya. Namun sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, walaupun ada nikmat keamanan namun tidak ada nikmat keimanan, maka inilah yang sangat disesalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keimanan ini dalam hati kita dan menjadikan kita cinta dengan keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ke dalam husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya pada hari kiamat bi'idznillah ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi qudwa kita, merupakan teladan bagi umatnya pada seluruh aspek kehidupan. Dan insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab tauhid, syarah kitab tauhid, penjelasan tentang kitab tauhid. Dan pada pekan lalu telah kita jelaskan tentang bab firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu adalah syaitan-syaitan, hanya ingin menakut-nakuti kalian, awliya'ah, dan penolong-penolong mereka. Fala takhafuhum, maka kalian janganlah takut kepada syaitan-syaitan tersebut. Wa khafuni in kuntum mu'minin, namun takutlah kepadaku jika engkau beriman. Dan telah kami sebutkan bahwasanya maksud daripada ayat ini adalah tentang adanya syirik dalam masalah ketakutan. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, tentang syirik dalam masalah kecintaan. Dan kedua-dua hal ini merupakan salah satu rukun daripada ibadah, di mana rukun ibadah yang telah kita sebutkan adalah kita beribadah karena cinta, beribadah karena takut, dan beribadah karena harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu juga kita telah sebutkan jenis-jenis ketakutan dan manakah yang dimaksudkan takut kesyirikan dan mana takut yang dibolehkan. Ya. Takut yang kesyirikan yaitu ketika seorang hamba takut kepada makhluk atau kepada selain Allah sebagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan menghinakan diri, ya, semakin dekat kepadanya dan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jenis ketakutan, salah satu rukun daripada ibadah yang hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jikalau hal tersebut, rasa ketakutan tersebut yang dipenuhi dengan penghinaan diri atau pengagungan, maka inilah yang termasuk dengan, ya, kesyirikan ketika diaplikasikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jenis takut yang dibolehkan adalah ketika hal ini berhubungan dengan bukan ibadah, yaitu berhubungan dengan masalah tabiat atau fitrah manusia sendiri. Itu misalnya takut kepada binatang buas, takut terjadinya musuh, ya, diserang musuh dan sebagainya, atau penjahat. Itu karena diancam dengan ingin dibunuh dan sebagainya, ya, dan sebagainya yang berhubungan dengan tabiat manusia itu sendiri atau kegelapan dan sebagainya. Ya, termasuk dalamnya takut dengan khawatir jikalau terkena atau tertular dengan suatu penyakit, termasuk penyakit corona yang masih ada sampai sekarang ini, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepadanya, namun disertai keyakinan bahwasanya penyakit apapun itu, penyakit menular apapun itu tidak bisa memberikan atau tidak bisa berfungsi, ya, tidak bisa mematikan atau tidak bisa mencederai atau mencelakakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, selain daripada itu seperti api, ya, seorang manusia takut dengan api karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada api untuk membakar. Namun kalau Allah tidak mengizinkan untuk membakar, maka tidak terjadi kebakaran, tidak menjadi membakar manusia atau yang selainnya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam tidak jadi terbakar, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu, ya, tidak bisa atau kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan mudarat secara langsung, secara zatnya, ya, tapi itu hanyalah sebab Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan itu semuanya. Baik. Setelah kita mengetahui itu semua, kita akan melanjutkan ayat selanjutnya yang penulis kitab ini telah mengetengahkan dalam judul bab ini. Ya, baik. Di sini disebutkan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang mengaku bahwasannya mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillah, namun ketika diberikan cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, ketika mendapat gangguan dari manusia di saat ingin memperjuangkan agama Allah, di saat ingin mempertahankan agamanya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, mereka menjadikan gangguan dari manusia tersebut sebagaimana
dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi di sini sebagai Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti jangan sampai ketakutan kepada gangguan terhadap makhluk itu dijadikan seperti takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lum anna al-insan yafiru min azabillah fayuwafiq amrahu. Adapun ketakutan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Fa hadza yaj'alu fitnatan nasi ka'adzabillah. Adapun orang-orang ini, auzubillahi min dzalik, mereka takut dari gangguan manusia, dari celaan manusia sebagaimana dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan dia menuruti apa dari yang dimau manusia tersebut. Baik, kita lanjutkan. Dalam takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, justru kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Namun di antara manusia ada yang takut dari gangguan manusia, takut dari celaan manusia, dia seakan-akan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mengikuti apa yang diinginkan manusia tersebut. Sehingga juga terjatuh pada larangan Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi perintahnya. Ya. Olehnya itu disebutkan bahwasannya ba'dun nasi idza asabatu masaib la yasbir. Sebagian manusia ketika ditimpa suatu musibah tidak bersabar. Fayakfur wa yartad ahyanan. Ya, sehingga karena tidak sabarnya dengan musibah yang menimpanya itu sehingga menjadikan dia kafir bahkan murtad. Auzubillahi min dzalik. Ini karena ketidaksabaran dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terjatuh pada hal-hal yang haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih daripada itu, naudzubillahi min dzalik, ketika dia sampai kafir dan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Khabbab, salah seorang sahabat yang juga subhanallah ketika dalam masa fase Mekah, ketika sebelum hijrah, para sahabat banyak yang disiksa. Banyak yang disiksa karena ingin mempertahankan agamanya. Banyak disiksa karena ingin mempertahankan agamanya. Termasuk Khabbab, di mana disebutkan dalam suatu riwayat Khabbab ini seorang pandai besi. Dan dia pun disiksa dengan alat-alat pandai besi tersebut. Ya, disiksa karena ingin mempertahankan agamanya. Sehingga karena siksaan tersebut, ya sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami sehingga kami ditolong? Maka Nabi SAW mengatakan, ya dahulu orang-orang sebelum kalian, ya karena gara-gara ingin mempertahankan agamanya, ya mereka rela disiksa atau dizalimi, bahkan dibunuh. Ya, yu'tad min syar, di antara mereka ada yang digergaji kepalanya sampai terbelah dua hanya karena ingin mempertahankan agamanya. Disebutkan dalam surah Al-Buruj, ashabul ukhdud yang menggali parit, ya dibakar dan dikubarkan api dalam parit tersebut sehingga orang-orang yang beriman semuanya disuruh masuk ke sana jikalau mereka ingin tetap dalam agamanya, itu mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Namun kalian termasuk orang yang tergesa-gesa. Ini sebagai ya bagaimana Nabi SAW memberikan ya gambaran bahwasanya orang-orang terdahulu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan siksa-siksaan dari orang-orang kafir. Namun hal tersebut tidak menyebabkan berpaling dari agamanya, bahkan tegar dengan agamanya. Ya, di sini disebutkan fa fi hadhil ayat minal hikmah al-'azimah. Dalam ayat ini ada hikmah yang sangat agung. Dijelaskan ada dua jenis cobaan. Yang pertama, cobaan ma yaqdirullahu nafsahu 'alal 'abdi. Ya. Cobaan yang di mana hal tersebut Allah Subhanahu wa taala yang langsung menguji hambanya dengan berbagai musibah. Sehingga dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi-tepinya saja, di pinggir-pinggirnya saja. Maksudnya adalah dia tidak serius dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak serius dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Jikalau diberikan suatu nikmat, maka merasa lega, merasa tenang. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Namun ketika diuji dengan musibah, maka mereka serta-merta berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Khasirat dunya wal akhirah, maka mereka telah mendapat kerugian dunia akhirat. Adapun orang-orang yang beriman, wabashshirus sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersabar, di mana ketika ditimpa suatu musibah mereka bersabar dan mengatakan, mereka istirja', mereka berusaha kembali kepada Allah dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya musibah ini, ya, inna lillahi, sungguhnya kami ini, kita ini dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah bagi orang-orang yang beriman merupakan ujian dan penggugur dosa kalau mereka betul-betul bersabar. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna, mengatakan dirinya telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, ya, tidaklah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpa suatu musibah. Kegelisahan dan kesedihan, hatta syauka, bahkan duri yang menusuknya, ketika dia bersabar, yushakuha illa kafarallahu biha khotoyahu. Kalau dia bersabar dengan ujian tersebut, sampai duri pun yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya lewat musibah tersebut. Sehingga dalam hadis lain disebutkan, ma yazalul bala bil mu'min, senantiasa al-bala, musibah, menimpa seorang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ditimpa pada anak-anaknya, ditimpa pada keluarganya, dan bahkan hartanya, dan bahkan dirinya, hatta yalqallaha, sampai mereka menemui Allah Subhanahu wa taala, walaysa alaihi khati'ah, dalam keadaan tidak berdosa lagi, karena semua dosa-dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut. Maka bagi orang-orang yang kena musibah, ya, sakit dan sebagainya, hendaknya lah bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan dosa-dosanya dari musibah tersebut. Sehingga ketika kita mendengarkan ada orang yang sakit atau ingin
memotivasi saudara kita yang sakit, maka kita katakan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita katakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, ya semoga menggugurkan dosa, insyaallah, ya la ba'sa tahurun insyaallah, wa syafakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ujian yang pertama itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai musibah yang dimana ketika musibah ini tidak ada yang bisa lari darinya, tidak bisa untuk menghindar darinya. Ya. Kecuali harus bersabar dan melakukan tentunya sebab-sebabnya. Ya, ketika itu adalah sakit, kita melakukan sebab-sebabnya dengan berobat. Tapi kalau musibah bencana yang besar, banjir dan sebagainya, dan ya hal-hal yang musibah dari sisi alam, ya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan semuanya. Nah, di mana misalnya gunung Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai pakunya bumi, ya namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak gunung ini tidak berfungsi secara semestinya, maka Allah gerakkan sehingga terjadilah bencana dan sebagainya. Maka terjadilah hal-hal yang tidak bisa manusia lari darinya. Ya, sehingga banyak kematian dan sebagainya. Kemudian hal yang kedua, ujian yang Allah berikan kepada manusia melalui hamba-hambanya yang lainnya, ya, melalui orang-orang yang benci kepada orang-orang yang beriman, melalui gangguan orang-orang yang zalim. Ini merupakan ujian yang kedua. Ya. Di antara ujian yang kedua adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya melalui makhluk yang lain. Ya. Sebagaimana gangguan dari manusia, ya ingin dibunuh dan sebagainya, dia zalimi, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu musibah yang dianggap kurang baik bagi manusia, dianggap sesuatu hal yang tidak baik bagi dirinya, maka itu merupakan hukuman bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang kafir, teguran bagi orang-orang yang lalai, dan musibah bagi orang-orang yang beriman, ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya melalui ujian tersebut. Hanya dalam ayat disebutkan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Ya, apa kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum datang kepada kalian, belum datang cobaan kepada kalian sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kalian. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Ya. Dalam ayat 214 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum datang kepada kalian, kalian belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra, di mana mereka telah ditimpa kesusahan, diuji dan dizalimi, wa zulzilu, bahkan digoncangkan, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu, sampai-sampai rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, ya kapankah pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Begitu pula dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum tampak bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, dan orang-orang yang bersabar. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, kami akan betul-betul menguji kalian
sampai tampak bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh dan bersabar di antara kalian. Ya, di antara orang-orang yang lemah iman, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka, wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Kalau datang pertolongan, di antara sifat-sifat orang munafik, ya, dan lemah iman, di qulubihim marad, ada penyakit dalam hatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat mereka. Ketika datang pertolongan, Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, la yaqulunna inna kunna ma'akum, seandainya kami dulu bersama kalian. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka ditolong sehingga mendapatkan harta rampasan dan sebagainya dari urusan dunia ini. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang isi hati mereka? Ada di antara mereka yang demikian. Ketika kaum beriman ditimpa suatu musibah, mereka justru berlari dan tidak mau bersama orang-orang yang beriman. Tapi kalau mendapat kesuksesan orang-orang yang beriman, mereka justru mengatakan, kami juga punya peran kepada kalian, kalau membantu kalian. Tapi ketika orang-orang beriman itu ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, justru mereka berlari. Bahkan di antara mereka menolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kaum muslimin. A'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat disebutkan dalam hadis an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Sebelumnya kami ingatkan, jadi inilah pentingnya bagaimana orang yang beriman harus senantiasa memperbaharui keimanannya, mengevaluasi keimanannya, apakah keimanannya semakin hari semakin bertambah atau semakin berkurang. Al-imanu yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Al-iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena kalau dibiarkan, tidak diperhatikan keimanan kita, lama kelamaan bisa menjadi melemah dan bahkan menjadi mati hati ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hati sudah mati, ya, khatamallahu ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati orang-orang tersebut. A'udzubillah min dzalik. Bal taballahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka. Sehingga apa yang terjadi? Sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalian memberikan peringatan kepadanya, ya, atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya sudah menjadi berkarat. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka kita harus senantiasa mengevaluasi keimanan kita sehingga terus bertambah dan stabil dan tidak berkurang dengan kemaksiatan. Ya, karena kalau sudah berkurang seperti itu menyebabkan ketika tertimpa musibah menjadi lemah juga. Tidak kuat mengadu, mengeluh dan sebagainya. Mengadu kepada hal-hal yang tidak pantas, mengadukan urusannya di medsos, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang sangat dicela oleh syariat ini. Ya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Sa'id, Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min dha'fil yakin, di antara lemahnya iman, anturdin nasa bisakhatillah. Ya, ketika seorang itu mencari keridhaan manusia dengan melakukan hal-hal yang Allah larang. A'udzubillahi min dzalik. Di antara sifat manusia yang lemah iman, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, berusaha mencari ridha manusia walaupun sampai melanggar ajaran atau aturan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Wa antahmadahum ala rizqillah. Ya, ketika memuji-muji manusia. Ketika seseorang, orang kaya misalnya, orang punya jabatan, kedudukan, memberikan sesuatu kepada kita yang lemah. Berikan sesuatu kepada kita yang miskin misalnya. Kita diberikan sesuatu dari orang-orang kaya, atau diberikan
bantuan dari orang-orang pejabat dan sebagainya, ya orang yang lemah imannya, mereka terus memujinya sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita dianjurkan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, terima kasih. Karena dalam hadis disebutkan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang telah membantunya, maka dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sampai berlebih-lebihan memuji-mujinya sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang menggerakkan hati mereka. Allah lah yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka mau membantu kita. Allah lah yang memberikan, menitipkan harta kepada mereka. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Makanya ketika kita ingin berterima kasih kepada orang, kita mengatakan, ya alhamdulillah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan kemudian, tidak boleh mengatakan dan. Kita katakan kemudian bantuan orang tersebut, ya seperti itu. Ini karena Allah Subhanahu wa taala, taufiknya Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan Anda seperti itu. Jangan dinomor duakan Allah atau bahkan dibelakangkan. Ini kata-kata dan dengan kemudian ini sangat berbeda dan sangat mempengaruhi makna yang dilarang ketika kita menyamakan. Ini karena Allah dan kamu. Ini sudah dilarang ini. Yang benar adalah kita katakan ini karena Allah kemudian kamu. Ketika ada sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku ini tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah kul masya Allah wahda. Namun katakanlah ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Atau masya Allah tsumma syi'ta. Atau katakan ini karena kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Ya, ini harus perlu diperhatikan. Ya, ada orang yang selalu memuji-muji berlebihan kepada manusia. Kita sebutkan bacakan dalam surah Ali Imran di 2 lembar terakhir. Sebelum terakhir dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti beri kabarkan kepada kita. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian mengira orang-orang yang berbangga-bangga terhadap sesuatu yang sebenarnya berbangga-bangga dipuji, atau bahkan sebelum dipuji sudah berbangga-bangga terhadap sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan sendiri. Hanya mengharapkan pujian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini masalah hati memang sangat susah. Kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikhlaskan dalam beramal. Terkadang ketika kita sudah beramal, kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang, lebih mulia, lebih suci daripada yang lain. A'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, ya bersama Nabi Ismail membangun fondasi Ka'bah yang di mana ya pahala orang-orang berhaji sampai hari kiamat dan berumrah mereka dapatkan. Namun tetap mengatakan ketika membangun fondasi Ka'bah tersebut, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami ini. Subhanallah. Ini rasa ujub, rasa menganggap diri kita lebih daripada orang, terutama soal ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Wa anta dhummam ala ma lam yu'tika Allah. Ya. Kemudian sebaliknya, ketika kita misalnya mengharap bantuan orang, kemudian orang itu tidak memberikan kepada kita atau ada pembagian sesuatu sembako misalnya atau pembagian uang dan sebagainya, ternyata kita tidak diberikan, orang lain diberikan. Iya. Justru dia mengatakan mencela manusia. Kenapa saya tidak begini dan begitu? Nah ini antara celaan di antara termasuk dhaful iman, lemahnya iman. Ya. Inna rizqallah la yajurru hirsu harisin wa la yardu karahiyatu kari. Nah ini teman sekalian, sungguhnya kita harus meyakini bahwasanya semua dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh
merasa sedih. Tidak boleh merasa sedih terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Karena semuanya Allah telah atur dan telah bagi-bagi pada kita semuanya sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Makanya orang yang mengatakan yang hasad, ada rasa hasad dalam hatinya kepada saudaranya, maka ini termasuk ya seakan-akan dia mengatakan Allah tidak adil dalam membagi. Karena Allah yang membagi semuanya. Ya. Padahal Allah membagi semuanya itu sesuai dengan ilmu Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Dan hasad dan sombong ini merupakan penyakit iblis. Ya, dosa iblis yang pertama kali yang menyebabkan dilemparkan dari surga Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dicap sebagai penghuni neraka, ya, penghuni neraka. Karena kenapa? Hasad kepada Adam alaihissalam. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd." Janganlah kalian mengharapkan sesuatu apa yang Allah berikan kepada saudara kalian. Maksudnya mengharapkan dihilangkan kelebihan tersebut atau mencela dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya ketika ada orang yang diberikan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Maka Allah mengatakan was'alullaha min fadli. Jangan iri, tapi mintalah juga kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hasad. Ya Allah berikan aku juga, berkailah aku juga terhadap apa yang kau berikan kepada saudara kami. Jangan sampai seperti Qarun, orang-orang yang dalam surah Al-Qasas ketika melihat Qarun yang begitu memiliki banyak harta, ya, namun dia sombong dengan hartanya mengatakan ini dari hasil usaha sendiri. Ya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hasil kerja usaha saya sendiri. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan untuk bekerja. Melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala padahal Allah memberikan tenaga untuk bekerja. Ada panggilan Allah Subhanahu wa taala tidak dihiraukan. A'udzubillahi min dzalik. Yang mereka mengatakan seandainya saya juga punya harta seperti hartanya Qarun. A'udzubillahi min dzalik. Ya, maka ketika melihat Qarun itu ditenggelamkan bersama hartanya, maka dia justru menyesal. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menolong kami. Ya, justru kami telah tersalah mengatakan demikian dahulu, ternyata itulah balasan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran ya dari kedekatan kita kepada Allah bukan harta, tapi kepada ukuran hati kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dengan menyebabkan dirinya dibenci oleh manusia, radhiyallahu anhu wa arda anhu. Karena terkadang ada sesuatu pekerjaan, ya, ketika pekerjaan itu orang manusia semua pada condong untuk berbuat padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita disuruh sama pimpinan atau atasan kita berbuat sesuatu keharaman, namun justru kita ya tidak melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan manil tamasa ridallah, barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun sampai dibenci oleh manusia, radhiyallahu anhu, ya, wa arda anhu nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya dan menjadikan manusia-manusia yang beriman kepada Allah juga akan ridho kepadanya. Karena yang dibenci tadi ini, yang membenci adalah orang-orang yang lemah iman. Ya. Karena kalau kita mau hidup di dunia ini tanpa ada orang yang membenci kita, tidak ada itu. Ya. Semua kita ini pasti ada saja yang membenci kita. Jangankan kita. Ya. Nabi, para al-anbiya dibenci oleh musuhnya. Jangankan itu. Orang-orang Yahudi kurang ajar mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencela Allah Subhanahu wa taala. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Orang Yahudi mengatakan Allah fakir, kami kaya. Ta'ala Allahumma yasifun. Allah Maha suci. Dari apa yang mereka katakan? Subhanallah.
Ya, sekali lagi, jangan harap kita akan disukai oleh manusia semuanya. Tapi kita berharap disukai oleh orang-orang beriman, karena tidak ada yang terlepas dari celaan manusia, tidak ada yang terlepas dari kebencian kepada ya manusia kepada kita. Ya, seperti itu. Kita hanya berharap beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita, maka Allah akan ridho dan menjadikan manusia yang beriman kepada Allah pun ridho kepada kita. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan, idza ahabballahu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nadal munadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil para malaikatnya dan sebagainya dan mengatakan, ahibbu fulan, cintailah hambaku ini. Ya, maka malaikat pun menyeru pada manusia dan sebagainya, ya, mengatakan, wahai manusia, cintailah orang ini karena Allah telah mencintai. Ini yang paling penting, bagaimana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan segala-galanya. Allah lah yang mengangkat penyakit kita ketika kita sakit. Allah yang menghilangkan kesusahan kita. Allah yang memberikan kita napas untuk bernapas, memberikan kita oksigen, memberikan kita kesehatan. Lalu kenapa kita mau mengharapkan ridho manusia, mengharapkan muka manusia, atau bahkan mengharapkan ridho manusia sehingga meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa man iltamasa ridwan nas, sebaliknya barang siapa yang mencari keridhaan manusia, ya, bisa khatillah, dengan cara hal-hal yang Allah murkai, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan membuat manusia-manusia yang beriman juga akan murka kepada orang tersebut. Ya. Ini jamaah sekalian, bagaimana kita berusaha, semoga dengan usaha kita, amalan-amalan kita terus kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diikhlaskan dalam beramal. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam doanya, Allahumma ij'al kulla amali salihan wa khalisan liwajhi, ya Allah, jadikanlah semua amalan kami amalan yang saleh dan ikhlas karena-Mu. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, nikmat iman, ya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa masih bersama-sama melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan kajian ini dan istiqomah di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kita menemuinya. Demikian, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kami kembalikan kepada moderatornya. Tafadhol. Baik, bismillah, bagi ikhwah yang ingin bertanya silahkan lewat chat Zoom atau voice secara langsung. Oke. Terima kasih. Mungkin sudah tidak ada, ya. Afwan, kami ingin bertanya. Iya, silakan. Ya, Ustaz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Afwan Ustaz, mungkin agak di luar pembahasan kita, tapi ini terkait dengan antara anak dengan orang tua. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana nasihatnya atau bagaimana kira-kira hukumnya jika ada seorang anak yang dia ini pergi meninggalkan orang tuanya, ya. Dia kayak seperti memutuskan kontak dengan orang tuanya, tapi orang tuanya ini sebenarnya ingin sekali anaknya kembali dan berusaha memanggilnya, ya. Tapi si anak yang
si anak yang enggan untuk kembali begitu. Ya, kira-kira apakah berdosa orang tuanya Ustaz atau ke anaknya ini yang berdosa Ustaz atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Begitu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an begitu pentingnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbakti kepada orang tua setelah menyebutkan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyuruhkan untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Dan dalam hadis disebutkan ridha Allah ridhal walidain, keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada keridhaan orang tua. Wa sakhatillahu fi sakhatil walidain. Adapun murka Allah Subhanahu wa taala pada murka orang tua. Nah, tentunya sikap seorang anak ini yang sampai memutuskan kontak dengan orang tuanya tidaklah dibenarkan. Nah, selama orang tuanya muslim, tentunya masih muslim dan muslimah, maka tidak dibenarkan putusan kontak. Bahkan kalau masih itu pun kalau masih dalam keadaan kafir, ya seharusnya dia mendakwainya sampai ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Apalagi kalau masih muslim, tidak dibenarkan sama sekali memutuskan kontak kepada orang tuanya. Apapun itu yang terjadi. Apapun yang terjadi, itu sangat tidak pantas. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang uququl walidain, yang durhaka kepada orang tuanya. Allah akan membalasnya ketika dia akan sudah jadi tua atau sudah mulai dewasa, sudah berkeluarga dan sebagainya dan punya anak. Allah akan membalas lewat anak keturunannya nanti akan juga dilalaikan dan tidak dihiraukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat, kalian juga akan diperlakukan seperti itu. Ya, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya di antara dosa yang sangat besar, ya dia tidak akan mati kecuali akan dihukum di dunia ini. Ya, sampai sebelum dihukum di akhirat. Ya, sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak bertobat kepada Allah dan tidak meminta maaf kepada orang tuanya. Jadi sangat tidak pantas dan sangat diharamkan untuk memutus kontak dari orang tua. Ya, hati-hati dalam masalah ini, walaupun bagaimana ibadahnya, bagaimanapun dekatnya kepada Allah, tapi kalau kepada orang tua durhaka, maka itu tidak ada gunanya. Ya, karena kita sebutkan tadi dalam hadis, keridhaan Allah, ingin mencari keridhaan Allah, maka itu terletak pada keridhaan orang tua selama dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ya tidak melarangnya. Ya, sebagaimana seorang sahabat dalam masalah jihad pun, sahabat ini ingin berjihad, ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya, tapi belum sampai jihad ain, belum sampai fardu ain. Ya, artinya belum sampai fardu ain, belum sampai menjadi kewajiban fardu ain baginya. Karena jihad itu ada dua hal. Ada jihad fardu kifayah, artinya kewajiban yang ketika ada sudah orang yang pergi berjihad maka tergugurlah yang lain. Ada jihad fardu ain, artinya kalau sudah masuk musuh ke dalam lingkungan ya kampung itu tidak perlu minta izin lagi, harus berjuang. Tapi ini masih fardu kifayah baginya. Makanya ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin minta izin berjihad bersamamu, maka justru Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya Fulan, apakah orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, betul, masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan, fafihima fajahid, maka padanya lah kalian berjihad. Ya, justru kalau kalian ingin berjihad mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka berjihadlah dengan berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Ya, di antara juga kisah seorang al-muhadram yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, tapi hidup di zaman Nabi SAW atau apa namanya
yang kisah masyhur siapa? Uwais, subhanallah. Uwais ini yang dari daerah Qarni. Ini sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau mendapatkan Uwais, begini ciri-cirinya, ya mintalah doa, ya untuk didoakan kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena doanya itu mustajab. Kenapa? Karena baktinya kepada orang tua. Lalu bagaimana mau hidup dengan memutuskan kontak dengan orang tua? Auzubillah. Dalam hadis yang disebutkan, ya, raghiba an rajulin, sungguh celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tidak menyebabkan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Berbakti kepadanya. Sekali lagi, ya, hendaknya orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada orang tuanya, ya, berbakti kepadanya, menyayangi dan sebagainya, sebagaimana kita mengingat orang tua kita yang membesarkan kita, mulai dari ibu yang mengandung kita 9 bulan, antara hidup dan mati ketika ingin melahirkan, kemudian kita ingin memutuskan kontak. Siapakah diri ini? Auzubillah min dzalik. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita, membimbing kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Semoga kita dikumpulkan di surga bersama orang-orang tua kita. Ya, silakan. Cek. Apa Ustaz? Ana ingin bertanya. Iya, ini ada pertanyaan di chat. Oh ya, nama. Beda ya. Silakan. Ya. Beda Ustaz. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah ma'bad. Gini Ustaz, saya ini kan sekarang lagi di luar Sulawesi, tepatnya di Jawa. Dan yang saya ingin tanyakan adalah mungkin di luar dari materi, karena mungkin saya juga terlambat join di meeting ini. Di tempat kami Ustadz, di masjidnya lebih tepatnya itu, kalau misalnya pelaksanaan sholat 5 waktu, itu kami laksanakan itu secara berjamaah, tapi tetap dengan saf yang rapat, tidak renggang. Tapi kalau misalnya kami melaksanakan sholat Jumat, kan kebetulan banyak jamaah yang datang, itu dilaksanakan dengan berjarak sekitar 1 meter. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, apakah hukum sholat Jumat kami itu sah atau gimana Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, syukran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya, telah begitu banyak fatwa para ulama kita mengenai hal ini. Ya, jangankan di Indonesia, di negara Saudi pun, di Mekah, ketika tawaf, ketika sholat pun diberikan jarak ketika sholat, apalagi di daerah zona merah. Nah, itu tentunya hal-hal yang awalnya, segala sesuatu yang awalnya menurut kaidah, dalam suatu kaidah, ya, sesuatu yang asalnya dilarang atau hukumnya makruh, itu bisa menjadi halal atau boleh, atau menjadi tidak makruh, ya, ketika ada hajat atau masalah darurat. Jadi sholatnya dalam keadaan berjarak itu, kalau memang arahan dari medis atau aturan pemerintah, itu tetap dianggap sah dan insya Allah tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, apalagi kalau zona merah. Nah, ini kita dianjurkan untuk melakukan sesuai dengan aturan arahan dari para ahli medis dan sebagainya. Insya Allah tak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, sekira bisa dipahami ya. Nah, kami dulu menjawab pertanyaan di chat ini. Di sini disebutkan, kami kemarin melakukan safar ke Mamuju, di dalam mobil sempat diskusi mengenai masalah ini. Apakah diperbolehkan menjamak dan mengqasar salat sebelum kita secara menuju lokasi safar? Ya. Rukhsah atau keringanan untuk mengqasar salat
nanti dilakukan, nanti disyariatkan ketika sudah meninggalkan daerah batas kota kita. Ya. Misalnya kita di Makassar. Kalau kita di Makassar, ya, kalau kita sudah mau berangkat misalnya ke Mamuju, ya nanti kita boleh mengqasar salat kalau sudah di daerah Maros. Karena Maros belum sudah tidak termasuk Makassar. Ya, kalau belum start itu belum boleh untuk mengqasar. Karena belum terjadi safarnya. Ya, jadi itu tidak diperbolehkan mengqasar ketika belum start. Sebagaimana Nabi SAW ketika ingin bersafar, beliau SAW mengerjakan sholat 4 rakaat sempurna tanpa jamak di Masjid Nabawi ya secara sempurna. Kemudian ketika sudah mulai melakukan safar dan sudah melewati batas kota Madinah di Zulhulaifah, beliau barulah melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Seperti itu. Ya, sekali lagi, belum boleh melaksanakan qasar sholat. Qasar itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Belum boleh dilakukan kecuali sudah meninggalkan daerah batas kota kita. Ya. Adapun jamak juga demikian. Silakan jamak takdim atau jamak takhir ketika sudah di perjalanan. Dan kalau sudah sampai di tempat tujuan dan kita ingin bermukim hanya sampai 3 hari, tidak lebih daripada 4 hari, maka tidak seharusnya kita menjamak. Tetap kita sholat di masjid bersama kaum muslimin. Ini anjuran dari para ulama kita. Ya, tidak semestinya dijamak karena tidak kebutuhan untuk menjamak. Kecuali kalau memang ada urusan yang penting karena berkaitan dengan safar kita, silahkan menjamak. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya sebaiknya tetap sesuai dengan yang normalnya. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang lain. Afwan Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, izin moderator. Cek. Yes, silakan. Kedengaran suara? Ya, Kak, silahkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin ini Ustaz agak di luar tema dari pembahasan kita sore ini. Kami ingin minta Ustadz nasihat dari Ustadz karena kebanyakan ikhwah yang ada di room ini merupakan pengurus dari aktivis dakwah yang ada di Universitas Negeri Makassar, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ekonomi. Dan sekarang kita tahu sekarang merupakan masa-masa pandemi yang dimana komunikasi mungkin dilakukan secara online, walaupun juga terbatas dengan jaringan yang terkendala oleh ikhwah kita. Yang kami ingin minta nasihatnya Ustadz terkait tentang menjalankan amanah dakwah semasa pandemi ini. Ada kalanya mungkin seorang ketua umum atau ketua departemen terus berupaya untuk menghubungi pengurus-pengurusnya untuk aktif menjalankan amanah dakwah yang telah diamanahkan kepada masing-masing ikhwah, namun kurang direspon misalnya. Mungkin juga mereka sibuk untuk membantu orang tua, apalagi ini masa-masa pandemi ini di kampung ikhwah itu banyak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan berbakti kepada kedua orang tua selagi berada di kampung juga karena terbatas masalah jaringan. Tapi yang namanya manusia Ustadz terkadang sudah ada titik jenuh untuk menggerakkan ikhwah-ikhwah untuk kembali menjalankan amanah dakwahnya. Dan ketika titik jenuh tersebut sampai kepada kita misalnya, kepada seorang ketua umum atau ketua departemen, apa yang kita harus lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz supaya ikhwah-ikhwah kita dapat istiqomah untuk menjalankan amanah dakwah selama pandemi ini berlangsung. Syukur Ustaz atas nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Dakwah ini merupakan wazifatul Rasul, merupakan pekerjaan para rasul dan para ulama, dan kita ini yang ingin menjalankan profesi Rasul ini, yaitu berdakwah,
harus senantiasa kita saling menguatkan. Makanya di dalam surah Al-Asri Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, beriman harus dibarengi dengan ilmu. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam dalam kebenaran, yaitu dengan berdakwah juga. Ya, dalam melaksanakan dakwah ini perlu juga saling menguatkan. Wa tawasau bis sabr, dan senantiasa bersabar dan mengasihi dalam kesabaran. Karena di dalam menuntut ilmu, ya, mengamalkan amal soleh dan kemudian berdakwah itu perlu kesabaran. Dan bukan berarti hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga atau urusan berbakti kepada orang tua, bukan berarti kita juga futur atau lalai dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tidak, kalau kita sebagai orang yang beriman seharusnya mampu untuk membagi waktu kita dalam masalah ini. Ya. Dan usahakan saling menguatkan wa tawasau bil haqq ini, wa tawasau bis sabr, saling menguatkan. Karena kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan kebaikan, termasuk ya berdakwah ini, ya amanah dakwah, maka kita akan disibukkan oleh syaitan dengan keburukan. Ya mungkin terkadang ada alasan membantu orang tua. Ya betul, kita dianjurkan membantu orang tua. Tapi mungkin boleh jadi masih ada waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang bisa kita jadikan agenda untuk melaksanakan amanah dakwah, ya itu jangan sampai kita lalaikan. Nah, jangan sampai kita disebut mantan dai. Auzubillahi min dzalik. Iya, kalau mantan penjahat, alhamdulillah. Tapi kalau disebut mantan dai, ya. Dan kita berdakwah ini karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai dakwah karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela kepada seseorang, la takun mithla fulan. Janganlah kalian seperti fulan, kana yaqumu lail fataraka. Dulu dia rajin bangun tengah malam, kemudian meninggalkannya. Sama juga hal ini. Jangan sampai kita dikatakan ya mendapat celaan. Ya dulu dia aktif berdakwah, sekarang tidak. Kita harus konsisten, harus senantiasa. Makanya inilah masalah tawasul haq, saling menguatkan ini. Karena ketika sendiri dalam masa pandemi ini, Pak, komunikasi kurang, taklim juga, tarbiyah juga sudah semakin kendor dan sebagainya. Karena mungkin keterbatasan jaringan, ya kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Seperti itu. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kami sebutkan tadi. Isi periksa keimanan kita, apakah senantiasa bertambah dengan ketaatan kepada Allah atau bahkan berkurang. Dan dakwah, ikhwas sekalian. Dakwah subhanallah, amal jariah. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun itu sekedar panitia saja mengantar surat atau apapun, dan kita berada mengambil andil di situ, kita juga mendapatkan pahala amal jariah tersebut. Orang mendapatkan ilmu kemudian mengamalkannya, kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas. Tidak ada yang bisa diharapkan kalau kita sudah meninggal kecuali itu. Antaranya anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak bisa berdakwah dengan ceramah dan sebagainya, kita menjadi panitia itu sudah dakwah. Subhanallah. Ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Silakan, ada yang lain sebelum kita jawab di chat ini. Yang terakhir satu sebelum terakhir. Saya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Kedengaran suara Ustaz?
Ya, silakan. Bismillah. Ini pertanyaan saya Ustadz hampir sama dengan yang pertama tadi. Tapi masalahnya saya di sini kebetulan ibu saya ini kurang paham Ustadz tentang agama. Terus beliau itu punya utang Ustadz. Dan beliau menyarankan saya agar ikut dengan beliau terus kerja Ustadz untuk mencari uang. Tapi alasan saya kenapa tidak ikut, yaitu karena saya ingin belajar agama Ustadz. Kebetulan saya juga sudah lulus SMA, saya rencana mondok di Makassar Ustadz. Itu saya Ustadz, saya mohon solusinya apakah langkah yang saya ambil sudah benar atau salah Ustadz. Karena alasan saya tidak ikut, saya takut keimanan saya nanti di sana drop Ustadz, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Kita sudah sebutkan tadi cerita seorang sahabat mau berjihad, ikut berjihad kepada Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah mengatakan, ya apakah orang tua masih hidup? Ini berjihad. Pahalanya bukan main berjihad. Jangan Allah Subhanahu wa taala kalau mati syahid. Tapi Nabi SAW mengatakan, apakah orang tua masih hidup? Maka kepadanya lah kalian berbakti untuk mendapatkan lebih daripada pahala jihad tersebut. Papihi mapajahid. Maka dengan orang tua kalian berjihad dengannya. Dengan cara berbakti kepadanya, membantunya. Ya kalaulah Nabi SAW saja bersabda demikian. Dalam hadis lain juga demikian disebutkan, ya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya, ya itu lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan di masjidku. Subhanallah, bagaimana iktikaf itu? Pahalanya iktikaf. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku lebih baik aku berjalan bersama saudara kita, saudara saya, untuk membantu memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada ya iktikaf 1 bulan di masjidku, Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dari masjid yang lain. Ya. Lalu bagaimana kalau orang tua yang kita ingin bantu? Kalau masalah belajar agama, alhamdulillah sekarang apalagi pandemi ini, kita susah untuk ikut taklim dengan langsung. Belum ada yang seperti itu. Belum dianjurkan. Ya, belum dibolehkan secara normal. Ya, sekarang alhamdulillah bisa taklim online seperti ini misalnya, dengan dengar YouTube itu minimal seperti itu. Yang penting ada nasihat-nasihat yang kita dengar dari yang bisa menambah keimanan kita dengan izin Allah SWT. Tetap kita memperbanyak zikir. Ya, makanya Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghun min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kalau salat Jumat telah didirikan, kalian sudah melakukan salat Jumat, maka bertebarlah di muka bumi ini untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Wadhkurullaha katsira, tapi jangan sampai lupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita bersama orang tua mencari nafkah, ya, apalagi sampai membantu untuk membayar utangnya, selama bukan pekerjaan yang haram, bantu, itu yang paling penting. Kita memperbanyak zikir, jalan. Ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dalam hati kita. Wa may yu'min billahi, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalba, Allah kau memberikan hidayah dalam hatinya. Kalau misalnya masalah wanita, kita tundukkan pandangan kita. Senantiasa muraqabatullah. Kita itu bertakwa bukan di satu tempat saja, tapi bertakwa di mana-mana. Makanya nasihat Rasulullah SAW kepada sahabatnya, ittaqullaha haitsama kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kalian saja berada. Ya, dimanapun sampai membantu orang tua. Semoga dengannya kita berniat membantu orang tua kita itu. Allah memberikan hidayah kepada kita, menjaga hati kita. Kalau niat kita betul-betul ikhlas karena Allah. Tapi ingat tetap berzikir. Ya, zikir pagi petang itu yang penting. Berbanyak istighfar. Ya, bahasa lisan kita dengan zikir. Insya Allah Allah akan menjaga kita dari kemaksiatan. Menjaga sholat terutama. Jangan sampai mencari nafkah itu melalaikan kita dari menjaga sholat. Kalau tiba waktu sholat kita ke masjid. Katakan kepada orang tua. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita. Karena sholat juga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjaga pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Bukan hanya sekedar belajar agama. Apalagi cuma belajar agama itu sekarang alhamdulillah sudah luas, bisa lewat YouTube dan sebagainya. Ya, apalagi dalam masalah pandemi ini, ya
lewat online. Alhamdulillah, ya bisa kita laksanakan, bisa mengumpulkan dua kebaikan sambil membantu orang tua, kita juga belajar agama, mendengarkan nasihat seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semuanya. Ya mungkin terakhir ini ada di chat ini kami jawab. Ya, berkenaan dengan mata batin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan mata batin ini merupakan ya tipu daya syaitan. Ya, syaitan berusaha menguasai hati kita. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ini sudah jalan-jalan menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harus ditinggalkan. Karena kalau tidak ditinggalkan, syaitan akan menguasai kita. Syaitan akan menguasai kita. Ya, pernah kami ada ruqyah salah seorang yang seperti ini. Tanya dibuka mata batinnya, ya, ternyata reaksi dan sebagainya itu karena seperti itu. Iya. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah perkara yang gaib. Nah, tidak boleh yang seperti itu. Ya, kalau dan tidaklah terjadi melihat sesuatu yang gaib itu, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan lewat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya masalah sihir. Sihir itu tidak terjadi, ya, kecuali dengan bantuan jin. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia. Ya, seperti itu. Jadi hal ini harus dihindari dan harus diruqyah orang tersebut. Ya, dan dinasihati agar kembali kepada Allah dan meruqyah dirinya sendiri agar dibebaskan, terbebas dari ya hal-hal yang seperti itu sehingga dia tidak dikuasai oleh syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikatnya dengan syaitan, akan menyesatkannya. Nauzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Jin juga disebutkan bahwasanya ada di antara manusia meminta tolong kepada jin. Ya, sehingga jin tersebut justru menambah ya kesesatan baginya. Demikian ya dari kami. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak moderator. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan jawabannya. Afwan Ustaz, ada izin bertanya, ada pertanyaan dari Ahwat. Ya, mungkin ini terakhir dari Akhwat, ya, silakan. Ya. Bagaimana cara kita menjaga atau meningkatkan keimanan kita jika berada di lingkungan yang kurang baik? Makasih Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, kita itu sebagai ya, menjaga sholat kita, ya, menyibukkan dengan hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, kalau bisa berusaha menghafalkan Quran sehingga hati kita fokus dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membentengi kita dengan zikir pagi petang, yang memperbanyak istighfar, zikrullah, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amalan-amalan wajib adalah zikrullah, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian senantiasa mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tambahan iman kepada kita melalui nasihat-nasihat tersebut. Dari segala bentuk ketaatan yang bisa kita lakukan, kita usahakan lakukan. Ya, tentunya yang paling penting juga daripada itu adalah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita berusaha untuk khusyuk membacanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu. Itu secara singkat. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kalau ada gangguan selama kajian. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami serahkan kepada moderator. Ya Ustaz.
Untuk pertanyaan yang tidak sempat Ustaz jawab, masih bisa diajukan minggu depan lagi. Ya, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini, dan kepada ikhwat sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian rutin kita ini. Kita tutup majelis kita dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.